Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Sudah siap belajar belum? Siap. Tapi kalau yang mau ke toilet boleh sekarang ya, jangan sampai waktu menjelaskan nanti ada yang izin itu bisa mengurangi fokus kita gitu ya. Baik, Pak. Oke, ketua kelasnya boleh pimpin kita dalam doa dulu sebelum memulai. Marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Baik, sekarang Bapak akan absen dulu. Agustina siap ada? Hadir, Pak. Atari, Ada, Pak. Ayu Asari, Hadir, Pak. Dewi, Hadir, Pak. Duti, Ada, Pak. Eti, Ada, Pak. Francisca, Hadir, Pak. Radiana, Hadir, Pak. Sevilla, Ada, Pak. Stephanie, Ada, Pak. Victoria Erla, Hadir, Pak. Kevdi, masuk semua ya kita ya. Ya, Pak. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Ada yang udah pernah tahu, pernah dengar sebelumnya teks anekdot itu apa? Belum, Pak. Belum pernah dengar sama sekali gitu ya. Belum. Oke. Sekarang Bapak perbesar dulu ya layar. Nah, di sini ada sebelah kiri itu ada anekdot dan lawan tunggal. Kenapa Bapak sandingkan? Karena teks anekdot itu biasanya dipakai untuk seseorang yang melakukan lawan tunggal atau stand up comedy biasanya. Ada yang tahu stand up comedy itu apa? Tahu prosesnya bagaimana begitu? Di stand up comedy itu kan dia itu bercerita lucu sehingga penontonnya itu tertawa gitu. Jadi yang mereka bacakan atau mereka peragakan itu adalah sebuah teks anekdot yang mereka peragakan. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, kalau apa itu anekdot? Anekdot adalah cerita lucu sekaligus mengundang kritik atau fenomena sosial yang sedang terjadi di masyarakat. Kenapa diambil dari fenomena sosial yang sedang terjadi? Karena biasanya teks anekdot ini bisa berasal dari keresahan kalian, bisa ditujukan untuk mengkritik, tetapi dengan cara yang lucu begitu. Jadi tidak terlalu, mungkin bisa sebagai hiburan juga, tapi sebagai kritikan juga gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat di paling atas itu adalah lawak tunggal. Lawak tunggal itu adalah stand up comedy. Dan dalam lawak tunggal itu stand up comedy itu ada yang namanya beat. Beat itu adalah satu kalimat atau paragraf yang menimbulkan tawa atau lucu gitu ya. Itu satu beat itu adalah itu namanya teks anekdot, itu satu beat begitu. Nah, dalam satu beat itu, dalam satu teks itu dibagi dua bagian lagi. Yang di bawahnya kita bisa lihat ada setup, ada namanya punchline. Nah, ada yang tahu setup dan punchline itu apa? Ada yang tahu tidak? Belum pernah dengar ya? Asing ya karena bahasa Inggris gitu ya. Oke, jadi sinilah kita belajar ya, walaupun tentang bahasa Indonesia, tapi kita juga harus tahu istilah-istilah dari luar juga. Oke, di sini setup kita membahas struktur lebih kecil dari teks anekdot. Jadi di sini setup itu adalah bagian yang tidak lucu atau kalimat atau kata yang membangun ekspektasi atau asumsi. Nanti akan Bapak kasih sebuah contoh supaya lebih paham lagi. Nah, untuk punchline itu adalah
bagian lucunya ya, atau pematahan ekspektasi atau pematahan asumsi dari setup itu sendiri gitu. Oke, akan kasih contoh. Kasih contoh yang pertama. Itu setupnya adalah ada temanku jadi tukang ojek motor, tapi dia berhenti. Lalu punchline-nya adalah soalnya ada yang mau naik. Mungkin asumsi yang di saat pertama itu kan ada temanku jadi tukang ojek motor, tapi dia berhenti. Asumsi kita adalah dia berhenti dari pekerjaannya, gitu kan? Sedangkan punchline itu adalah pematahan asumsi tersebut. Ternyata berhenti yang dimaksudkan adalah dia berhenti naik motor karena ada orang mau naik. Soalnya kalau dia masih pakai motor jalan, orang mau naik kan nggak bisa. Nah, di situ sebuah proses pematahan ekspektasinya. Lalu juga ada contoh yang kedua. Waktu ini setupnya ya. Waktu mengerjakan tugas kuliah atau tugas sekolah, tugasnya susah. Nanya ke teman soal nomor 357, tidak ada yang tahu jawabannya. Lalu aku pergi nyari tukang gorengan. Nah, di sini mungkin asumsi kita adalah orang itu karena dia pusing, tidak tahu jawabannya, dia refreshing buat makan supaya energinya kembali, begitu kan asumsi awalnya. Tapi ternyata punchline-nya itu pematahan asumsinya itu adalah karena tukang gorengan biasanya banyak tahunya. Nah di sini pakai bermain diksi juga nih, tahu objek dengan tahu pengetahuan. Di sini pengetahuan. Jadi di sini ada pematahan ekspektasi atau pematahan asumsi awal gitu. Itulah sebuah proses penulisan teks anekdot biasanya. Oke, bagaimana mungkin ada yang kurang paham? Oke, yakin sudah paham, sudah siap latihan nih, sudah bisa belum membuat pematahan ekspektasi orang gitu. Bikin asumsi, kita mengajak orang berpikir ke situ, ternyata bukan ke situ tujuannya gitu. Oke, ini ada contoh lagi nih. Misalnya nih ada seorang pembaca berita, kan ini kan dari dunia kriminal di Kota Sintang, hasil dari sebuah rekaman CCTV di sebuah minimarket Jalan MT Haryono, ada dua orang pria tidak dikenal kenalan. Nah itu kan coba mungkin di ekspektasinya, nah mana yang setup, mana yang punchline kira-kira? Ayo, ada yang bisa jawab? Mana yang mengandung asumsi, mana yang pematahan asumsinya? Ayo, mana kira-kira? Ya, silakan. Yang mana? Yang setupnya itu dan di Kota Sintang sampai tidak dikenal, Pak. Kalau yang Punchline? punchline-nya yang kenalan, Pak. Kenapa bisa begitu kira-kira? Karena Asumsi apa? Ekspektasi apa yang Ayu pikirkan dalam setup itu misalnya? karena kan ada dua orang pria tidak dikenal, kiranya kan apa gitu Pak, kayak pencuri atau preman gitu Pak. Oke. Dan pas di kenalan tuh jadi kita tahu, oh ternyata mereka berkenalan. Iya. Yang lain bagaimana? Apakah ada tanggapan yang berbeda? Atau ada asumsi yang berbeda mungkin? Tidak ada ya. Jadi PPKN ini memang benar, apalagi di awalnya ada menyebutkan sebuah pembaca berita gitu kan, dari dunia kriminal lagi awalnya. Itu kan sudah mengarahkan kita untuk berasumsi, oh ada pencurian nih, oh ada perampokan nih gitu kan. Ternyata memang kenalan ini marketnya. Itu adalah sebuah proses sebuah kalimat itu menjadi lucu itu karena ada asumsi, tetapi asumsi itu dipatahkan oleh argumen berikutnya gitu. Karena kalau kita lihat orang lagi jalan di kebelasan jatuh, pasti kita ketawakan. Itu kan karena kita tidak
tidak menduga atau tidak berekspektasi kalau dia itu jatuh gitu. Kita berasumsi dia itu jalan biasa saja tapi tiba-tiba jatuh. Itu kan sebuah pematahan asumsi juga gitu kan. Apakah ada yang ditanyakan atau masih bingung tentang setup atau punchline kira-kira? Yakin tidak ada? Oke, kalau yakin, benar-benar yakin, di sini kita akan latihan. Bapak sudah menyiapkan 2 contoh premis. Di situ ada premis pertamanya, aku punya rumah gede banget. Saking gedenya rumah aku, titik. Nah itu kalian isi punchline-nya, atau kalian pilih ada anak kecil jualan es di pinggir jalan. Terus aku nanya, kok ada jualan di pinggir jalan? Adanya jawab apa nih yang di luar ekspektasi. Atau kalian mau buat setup dan punchline sendiri juga boleh. Kalian tinggal pilih mau tinggal bikin punchline atau buat setup dari awal. Oke, bagaimana? Ada yang sudah siap? Kira-kira boleh maju ke depan. Ayo Pak. Ayo. Ketua kelas Pak. Ketua kelas Pak. Rizal ya Pak, dia tuh waktunya Ayo. Jangan tunjuk orang ya, tunjuk diri sendiri kalau sudah siap ya. Jangan biasakan menunjuk orang. Kan tadi bilangnya udah paham kan tadi kan, jadi bisa dong bikin contoh. Nggak lucu nggak apa-apa ya. Penting kita coba dulu, latihan dulu begitu. Tari mau coba mungkin atau dari situ urut ya. Urut aja ya. Yang maju ke depan. Boleh. Tinggal jawab punchline atau bikin setup dan punchline sendiri juga boleh. Ayo. Tinggal pilih lebih mau. Oke, silakan. Maju ke depan. Maju harus. Tidak apa, maju, tidak apa-apa. Bersama malu, maju aja. Ya, bagaimana? Benda-benda apa yang habis kita beli langsung kita buang? Apa tuh? Kenangan. Salah. Peti mati. Oke, usaha yang bagus ya. Masih ada yang lain? Jadi belum ada yang mau mencoba membuat punchline dari akan ada ya. Ada yang mau mencoba tidak? Pak, Ya silakan maju. saya ingin coba yang nomor 2 Pak. Oke silakan. Kan ada anak kecil jualan es di pinggir jalan. Terus aku nanya, kok ada jualan di pinggir jalan? Ada yang jawab, kalau saya di tengah, nanti saya bunuh diri dong Pak. Tuh. Ah, lucunya Pak. Mungkin kalau diperagakan Pak, diberi teknik take out mungkin itu bisa jadi lebih lucu ya, karena dalam kita menyampaikan sebuah teknik itu ada beberapa trik juga, dan itu mungkin akan dibahas di minggu depannya. Kalau ini ada off three, ada take out, dan ada callback biasanya. Oke, ada yang masih mau mencoba? Sudah Pak. Saya Pak. Oke silakan. Saya mau mencoba yang bagian 1 Pak. Oke silakan. Aku punya rumah gede banget, saking gedenya rumah aku. Pas aku buka pintu rumah aku depan, ternyata aku keluarnya ke Singapura. Wow. Jauhnya. Rumahnya wah, bagus sejarah. Karena tidak semuanya maju hari ini, Bapak akan kasih tugas untuk kalian ya. Satu orang membuat satu beat yang terdiri dari setup dan punchline, yang dimana minggu depan ketika Bapak absen namanya, kalian jangan bilang hadir Pak atau ada Pak, tapi kalian lontarkan beat kalian apa? Beat kalian itu
Kalau kalian tidak ada membuatnya, berarti kalian akan Bapak apakan minggu depan. Ya apa ya? Kan kita paham. Ya apa banyak Google. Oke, mungkin hari ini karena jam sudah berakhir, ini saja pembelajaran yang Bapak sampaikan. Selamat siang.